Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program GTA, gak tahu apa. Jadi di program episode ini kita akan membahas soal kontroversi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang resmi didapuk sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Jadi di episode kali ini kita akan mendatangkan putri daerah asal Jawa Timur yang sekaligus juga redaktur di apahabar.com yang nanti kita akan diskusi panjang soal kontroversi putra mahkota Jokowi yang hari ini akan memungkinkan ya, mungkin terpilih atau tidak kita nggak tahu, cuman berkandidasi di proses Pilpres 2024. Oke Mbak Hana, Iya. jadi hari ini kita bahas tentang Gibran, Iya. putra presiden yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Nih jadi memang Iya. sejauh apa pemetaan tim redaksi untuk melihat ini kan panjang perjalanan Gibran ya. Dari mulai isu-isu desas-desus di Solo, terus memang kemarin ada putusan Mahkamah Konstitusi hingga kemarin deklarasi dan pendaftaran di KPU. Nah, gambaran awal Gibran ini seperti apa Mbak untuk melenggang menuju istana? Oke. Jadi kalau bisa aku flashback ya dari pas Mas Gibran itu jadi wali kota Solo 2,5 tahun yang lalu ya, betul ya Mas Safa? 2,5 tahun yang lalu Gibran itu waktu itu belum apa-apa ya, maksudnya kayak belum ada isu wapres atau apa. Cuma dia memang pas wali kota Solo itu dia tiba-tiba memang dicalonkan oleh PDI, diusung. Padahal sebelumnya ada mantan wakil wali kota Solo yang sepertinya calon kuat waktu itu. Cuma karena ada Gibran mengalah ya sepertinya begitu ya, sepertinya mengalah. Akhirnya Bu Mega lebih tepatnya PDI ya, melalui Bu Mega mengusung Gibran gitu. Terus nah isu Gibran mulai menguat jadi cawapres ya, itu kan sebenarnya baru-baru aja ya kalau nggak salah. Baru-baru sebelumnya ada beberapa menguat nih, ada Pak Erick Thohir, Bu Kofifa, bahkan terakhir ada Pak Yusril gitu loh. Cuma tiba-tiba isu Gibran jadi cawapres ini menguat dan ternyata jadi karena keputusan MK. Nah, dan sebelumnya Gibran ini sudah sering banget disinggung oleh media juga, termasuk oleh kontributor kita ya di Apahabar Solo. Gimana nih Mas Gibran responnya jadi cawapres? Mas Gibran lebih tepatnya tidak pernah bungkam ya, cuma Mas Gibran bilang ya tanyakan ke parpol koalisinya, ya kan nggak harus saya, ya tuh keputusan MK-nya kan belum bisa kalau misalnya saya ya seperti itu, tapi selalu menjawab tapi nggak pernah bungkam juga. Menggantung lah jawabannya ya, menggantung. Ya dijawab tapi ya itu tadi menggantung. Terus ternyata sampai terakhir itu pun Mas Gibran itu ditanya juga terakhir kayaknya ya kan nggak harus saya, meskipun keputusan MK-nya di bawah 35 tahun kan banyak calon lainnya begitu. Terakhir seingat saya begitu ya, jawabannya Mas Gibran itu seperti itu. Ternyata beneran dong dicalonkan sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Gitu. Jadi memang Gibran ini desas-desusnya sudah lama, cuman ya pertentangan antara dia dicalonkan melalui PDIP ataupun dengan kandidat lain ya sekarang terbukti lah Prabowo mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Tapi sebetulnya di Solo kan belum selesai ya. Iya di Solo belum selesai. Dia nggak punya pengalaman birokrasi yang ataupun kepemimpinan di daerah. Ya mungkin hari itu 2,5 tahun lah sudah berjalan. Akan tetapi kan memang Gibran ini apa yang harus kita banggakan. Makanya beberapa dari pengamat juga dari tim apahabar.com juga kita coba mencoba menakar lah bagaimana upaya proses pertimbangan partai-partai untuk mengusung Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Nah ini salah satunya lucu juga ini. Jadi memang Gibran salah satu ditantang untuk membuktikan bahwa dia bukan cawapres kehabitan. Ya selain memang dia punya privilege ya, anaknya Jokowi, tapi kan kita nggak bisa menggantungkan masa depan negeri ini hanya untuk satu keluarga aja, keluarga Jokowi. Betul. Kan gitu. Nah ini bagaimana Mbak? Artinya desas-desus sudah lama, mungkin dia juga sudah merasa akan dicawapreskan ya, baru cuman gayung bersambut, akhirnya memang
fix gitu dengan Prabowo Subianto, cuman keraguan ini akan tetap ada. Nah, sejauh kontributor Solo, apa kabar di Solo itu menelusuri apa saja yang menjadi PR Gibran di tingkat daerah apa sehingga memang kok pede banget gitu akan menjadi cawapresnya Prabowo. Nah gini, mungkin ini juga suara-suaranya masyarakat Solo ya, bahwa memang Gibran itu kan membuat namanya 17 prioritas pembangunan di Solo. Tapi itu kan kalau kami lihat itu kan memang pembangunannya sebatas fisik ya, fisik. Dan memang sebagian besar sudah jalan gitu, sebagian besar udah jalan bahkan udah selesai. Misalnya seperti Masjid Syekh Zaid Solo, terus habis itu Solo Safari Park kayak gitu. Dan terbukti memang kunjungan wisatawan Solo setelah wisata-wisata di kota itu dibangun itu meningkat. Kalau nggak salah waktu libur panjang kemarin itu sudah melampaui jumlah kunjungan wisata tahun lalu bahkan di pertengahan jadi tahun meningkat ini. Ya? Memang meningkat. Jadi Masjid Raya Syekh Zayed, terus abis itu revitalisasi koridor. Jadi banyak memang program sifatnya fisik ya, pembangunan fisik renovasi macam-macam. Cuman memang ya menjadi catatan salah satunya di berita ini ya, untuk kesejahteraan warga Solo memang jadi pertanyaan ya. Iya, itu tadi akhirnya ada pengamat juga dan enggak cuma pengamat sih, ada juga legislator dari Solo yang bilang bahwa ya memang Gibran untuk pembangunan fisiknya oke lah ya. Tapi belum ada nih yang menyinggung pembangunan yang lain, misalnya dari sektor SDM, kesejahteraan, pembangunan manusianya itu bahkan sepertinya tidak disebut. Bahkan Solo ya ini sampai sekarang itu masih jadi kota termiskin se-Jawa Tengah. Kan ada 9 kota tuh di Jawa Tengah. Nah, Solo ini didata masih sebagai kota termiskin nih. Nah, terus problematik yang lainnya itu masalah hunian, misalnya hunian aspirasi hunian warga Solo nih ada banyak yang mengeluhkan belum mampu beli rumah karena mahal-mahal katanya di sana ya. Terus tanahnya udah mulai meningkat nilainya, rusun juga ngantri ternyata begitu. Ya artinya Gibran dengan mungkin kemampuan dia 2,5 tahun ini sudah berjalan menjadi wali kota Solo, ternyata memang determinasi kepemimpinan di daerahnya belum optimal ya. Iya. Karena memang fokusnya kalau tadi ada beberapa pengamat lalu dari legislator asal Solo juga di DPRD Solo ya. Dan memang menuding ya Gibran gagal lah untuk melenyapkan kemiskinan warga Solo. Apalagi Solo didapuk menjadi ranking 1 di Jawa Tengah ya untuk kategori tingkat kemiskinannya yang luar biasa. Makanya itu yang menjadi catatan. Nah, dengan modal PR ini dan mungkin pembangunan fisik ya, mungkin beberapa tadi ya. Apakah memang percaya diri? Apakah memang itu yang akan menjadi bakal Gibran menjadi cawapres? Kalau kita melihat ideal ya, kita kesampingan dulu nih putranya Jokowi kan. Melihat secara objektif bahwa Gibran ini tuh dia baru 2,5 tahun sebagai wali kota Solo, programnya juga masih banyak PR-nya. Bekal apa yang akan dibawa menjadi cawapres? Menurutku ya, salah satunya memang itu sih Gibran berhasil membangun Solo nih. Bupati wali kota yang lain juga kayaknya lebih keren daripada Gibran ya. Cuma kayaknya brandingnya Mas Safa. Betul. Brandingnya itu beliau ini kalau aku lihat ya YouTuber, influencer itu ngundang-ngundang kayak gitu. Jadi seakan-akan seluruh masyarakat Indonesia hampir sebagian masyarakat Indonesia itu melihat Solo udah berhasil kok, Gibran udah berhasil kok membangun Solo kok. Narasinya itu seperti itu kebanyakan yang saya dengar seperti itu. Cuma ya kan yang kelihatan memang fisik ya, secara fisik doang. Dan itu pun bisa diperdebatkan. Artinya kalau kita membangun katakanlah masjid atau membangun jembatan, bendungan itu kan memang bukan hanya sekelas itu hanya sekelas kepala dinas lah. Karena betul. Ya itu program-program yang sangat mudah, ada anggaran, ada rencana, dibangun udah gampang semudah itu. Cuman bagaimana melihat sosok pemimpin dilihat secara paradigma ya, artinya kita coba mengawang bahwa semestinya pemimpin itu harus punya visi ke depan, bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana mengatasi sebuah ketidakadilan, bagaimana melihat kemajuan suatu daerah. Mungkin dalam konteks pariwisata dia unggul karena memang ya tadi uang ada, tinggal direncanakan, tinggal dibangun, selesai. Toh juga itu bukan pekerjaan seorang wali kota lah, itu hanya kepala dinas saja udah selesai itu. Cuman memang kan modal itu dan memang banyak catatan soal kemiskinan
ya itulah yang menjadi isu yang bisa dikhawatirkan memang menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam tingkat nasional. Jadi seorang wali kota yang belum selesai 2,5 tahun mimpin Solo masih banyak PR-nya kok berani, kok bisa, nggak bahaya tak itu Mbak? Ya Pak. Nggak bahaya tak Mbak? Ya menurutku itu bakal bahaya ketika itu diperdebatkan nanti ya. Betul. Cuma nanti waktu pasti kan ada sesi debat capres dan cawapres sendiri. Wih, ngeri. Ngeri. Lawannya kalau misalkan di kandidat lain ada Profesor Mahfud MD. Di satu lagi ada Caimin. Yang notabene dia punya rekam jejak politik yang panjang ya. Dihadapkan dengan seorang anak muda 36 tahun baru mimpin Solo 2,5 tahun ya, keuntungan dia ya kena anak Jokowi sih ya. Gak mungkin kan? Mungkin kan secara realistis ada seorang wali kota ataupun bupati yang belum selesai kepemimpinannya, terus tiba-tiba diusung menjadi calon wakil presiden. Aku rasa kok enggak. Kok enggak ya? Enggak. Ya embel-embel Jokowi itu loh, Jokowi efek itu memang luar biasa. Kalau aku pun kalau anaknya presiden juga aku mau juga jadi cawapres. Walaupun memang secara objektif kita menilai banyak PR yang harusnya malu ya. Harusnya malu dia jadi wali kota tapi belum selesai banyak PR-nya kok berani itu. Ini membahayakan memang visi bagaimana ke depan kan gitu. Iya betul. Jadi ya selain memang PR ya, PR Gibran di Solo ini memang masih kita pertanyakan, prestasinya pun masih kita harus uji sebetulnya. Apa ya sosok yang ataupun figur Gibran ini yang harus dibanggakan dari Gibran selain memang dia anaknya Jokowi ya. Nah, tapi memang di sisi lain ada satu hal yang menarik bahwa dia adalah kader PDIP Perjuangan. Dia diusung sama PDIP kan. Megawati menuliskan surat rekomendasi untuk dia berkandidat di wali kota Solo kan. Cuman memang dia berkandidat dengan rival politik PDI Perjuangan. Kalau dia ngikut fatsunnya PDIP harusnya dia dukung Prabowo ya. Dukung Ganjar Pranowo. Ini Prabowo dan Pranowo agak-agak mirip nih kan. Jadi dia semestinya secara fatsun politik dia harusnya berada di tubuh Ganjar Pranowo, entah sebagai cawapres atau tim sukses. Tapi kok berani banget ini anak 36 tahun ya. Kok berani untuk mengambil keputusan untuk menjadi cawapres dan berseberangan dengan PDIP. Itu bagaimana desas-desus di sana, bagaimana teman-teman kontributor Solo itu menangkap peluang dan gesekan-gesekan mungkin yang terjadi antara PDIP Solo dengan Gibran sendiri. Nah, kalau ngomongin PDIP Solo ya, Pak Rudi itu Pak Ketua DPC PDIP Solo sebelum Gibran mendeklarasikan diri sebagai cawapres Prabowo pun itu tuh kata-katanya beliau itu sebelumnya itu masih mengademkan gitu loh, maksudnya masih adem-adem aja. Jadi kayak nggak mau ada pertentangan di ruang publik lah ya. Saya rasa Mas Gibran nggak mungkin seperti itu. Kami kan sebagai kader yang sangat hormat kepada Ibu Mega sebagai pembuat keputusan kayak gitu. Saya rasa enggak. Maksudnya kayak mengademkan gitu loh. Sampai akhirnya Pak Rudi itu pernah bilang kayak ya kalaupun pernah ditodong lah lebih tepatnya, Pak kalau misalnya Gibran beneran nih jadi cawapres bukan dari koalisinya PDI ini gimana nih, ya memang harus keluar gitu. Pak Rudi ngomongnya. Nah sampai akhirnya waktu habis deklarasi kan statusnya Gibran itu masih kader PDIP Perjuangan selama belum dipecat dan belum mengundurkan diri. Nah tapi kalau misalnya aku lihat nih ya, DPC PDIP Solo itu masih punya etikat baik ya. Ya udahlah, maksudnya mundurkan diri aja baik-baik, serahkan KTA-nya pada kami, kembalikanlah pada kami di DPC PDIP Solo gitu loh. Baik sekali ya PDIP ya berarti ya. Nggak memberikan sanksi apa-apa dan meminta ya udah balikin aja KTA-nya lah sini. Tapi memang belum ada sanksi sejauh ini ya. Memang dari DPP belum ada. Belum. Kemarin kan sempat mau dipanggil Gibran ke Jakarta kan, ke DPP PDIP Perjuangan. Cuman momentum panggilan Gibran itu berbarengan dengan deklarasi Ganjar Mahfud kemarin. Jadi memang sampai sekarang belum ada jadwalnya untuk pertemuan Gibran dengan PD Perjuangan. Ya, tapi sudah terlanjur disambut dengan deklarasi Prabowo Gibran. Jadi memang sekarang kan sudah ada 3 pasangan mau gak mau ini akan berkontestasi nantinya kan.
Cuman memang yang masih menggantung status Gibran di PDI Perjuangan. Ini kan gayung bersambut dengan bagaimana sikap PDIP melakukan satu tindakan untuk seorang kader, dia mau anaknya Jokowi, mau anaknya siapa. Kalau memang nggak beririsan ataupun tidak tegak lurus dengan perintah partai, ya mestinya dipecat ya. Ya, betul. Ataupun ya diminta mengundurkan diri. Cuman ya itulah. Kalau Gibrannya katakanlah dia nggak mau mengundurkan diri, gimana? Karena kemarin Prabowo juga mengatakan bahwa meminta Gibran tetap di PDI Perjuangan. Betul, Karena betul. pada dasarnya ya semua partai sama untuk bagaimana membawa Indonesia ke depan. Cuman kan dari segi aturan partai politik ya, kalau nggak salah juga di beberapa daerah juga PDIP juga begitu tegas gitu untuk bagaimana ketika memang ada satu kader yang tidak tertib. Ini kan nggak tertib nih, Iya, nggak tertib jadi cawapres lagi, jadi lawan. Jadi kan, aduh ini pengujian, ujian bagi PDIP menunjukkan watak kebantengannya nih. Bagaimana dia berani untuk melakukan tindakan untuk seorang Gibran anaknya Jokowi. Jadi bagaimana Mbak dengan status ini, apakah akan tetap ditunggu nih oleh tadi ya Ketua DPC PDIP di Solo atau seperti apa sehingga memang Gibran punya kepastian statusnya tetap atau hengkang dari PDIP? Aku jadi ingat ini apa yang kemarin Mas Budiman Sujatmiko. Oke. Itu kan langsung dipecat ya, Betul. maksudnya langsung dipecat dan itu nggak jauh beberapa hari setelah ketemu sama Prabowo kan waktu itu. Apa mungkin ada ketakutan ya PDIP? Nah, aku kok Maksudnya itu ada efek yang justru mendegradasi suara-suara PDIP. iya karena juga apalagi nih calonnya PDIP satunya juga jadi Jawa Tengah nih. Nah, terus Gibran ini juga sama-sama Jawa Tengah ini. Nah, terus di kabinet masih banyak tuh kader-kader PDI yang jadi Menteri Jokowi menteri dan ada yang memang bukan kader tapi kedekatan dengan Bu Mega itu juga ada kayak gitu loh. Cuma ya inilah yang masih aku takar-takar. Maksudnya gimana ya? Ini gimana ya nggak mengundurkan diri dan terakhir PDIP-nya itu nggak mau mecat ya. nggak mau mecat dan tapi terakhir itu Mas Gibran itu hari ini ya lebih tepatnya hari ini tuh ditanya gimana nih Mas Gibran Pak Rudi itu minta Mas Gibran untuk mengembalikan KTA-nya juga nggak menjawab secara spesifik tapi ya nanti saya bakal ketemu Pak Rudi gitu tapi jadwalnya kapan atau kapannya itu nggak jelas juga dan Pak Rudinya sendiri sudah ngomong juga kami sudah WhatsAppan kok sama ketika Mbak Puan di Surabaya waktu kontributor di Surabaya juga wawancara sama Mbak Puan bilangnya kami juga sudah ketemu kan sama Mas Gibran untuk membicarakan Pilpres ini ya memang ada kemungkinan untuk Pilpres. Nah dari situ mungkin kayaknya memang sudah ada memang bakal keluar nih Gibran cuma dipecat atau mengundurkan dirinya itu ini yang masih menggantung lah. Cuman yang pada dasarnya ya yang kita tahu semua ya bahwa Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu lumbung suara yang terbesar untuk PDI Perjuangan. Cuman memang di 3 pasangan capres-cawapres yang hari ini di 2024 itu memang ada 2 figur PDIP yang notabene punya lumbung suara di Jawa Tengah. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu Ganjar Pranowo, gimana kita nggak bisa meragukan lah bagaimana memiliki kantong suara yang besar. Cuma di sisi lain ada Gibran juga wali kota Solo yang mungkin juga punya daya tarik untuk bisa menyedot suara dari Jawa Tengah. Jadi memang perahara ataupun kontroversi Gibran ini maju berkontestasi dalam Pilpres 2024 memang agak menarik ya. Karena memang dia anaknya Jokowi. Lalu dia memang catatannya ya mungkin ada prestasi cuman memang PR-nya juga masih banyak sehingga wajar lah ketika masyarakat awam gitu bertanya kok di Solo aja baru 2,5 tahun dan PR-nya masih banyak kok berani, nggak bahaya tah katanya kan. Kalau kata Cak Imin kan begitu kan, nggak bahaya tah gitu kan. Nah itulah yang mungkin akan menjadi beberapa, cuman memang proses Pilpres masih berjalan dan kita coba tunggu ya bagaimana sikap tegas dari PDIP untuk menjatuhkan sanksi kepada Gibran. Atau justru PDIP duduk manis menunggu Gibran sampai nantinya dia mengundurkan diri. Jadi mungkin itu yang akan menjadi pembahasan dalam episode kali ini. Terima kasih Mbak Hana Septiana, putri dari Jawa Timur ya. Ya kita sudah membahas sedikit bagaimana tentang kontroversi Gibran. Dan tentu masyarakat wajib lah ya untuk bagaimana mengikuti proses kandidasi. Karena memang siapapun yang akan terpilih nanti itu akan menjadi pemimpin kita di masa yang akan datang. Sampai bertemu dalam GTA episode berikutnya. Bye-bye.